Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan selalu dalam keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sebagai bentuk peningkatan kualitas kependidikan sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala bahwa kegiatan penilaian tengah semester bagi yang belum melaksanakan diharap dapat melaksanakan secara online dikarenakan yang pertama sebagai bentuk apresiasi bahwa kita memiliki sekolah teknik komputer jaringan, yang kedua adalah sebagai peningkatan kualitas dari pendidik agar lebih dapat mumpuni dalam hal penilaian terhadap siswa yang sifatnya tidak berbasis kertas, kemudian sifatnya penilaian cepat, langsung, dan dapat didapatkan hasilnya pada pos pelaksanaan. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja. Hari ini bukan menggurui, tapi sifatnya kita belajar bersama-sama. Mungkin saya hanya sekedar mengingatkan berkaitan dengan hal teknis kegiatan hari ini. Hanya sekedar sharing saja, mengingatkan, khawatir ada Bapak, Ibu, atau teman-teman guru sekalian ada yang lupa dengan caranya, dan agar kita seragam di dalam pembuatan soal kali ini. Yang pertama, untuk akun Gmail Bapak Ibu bisa menggunakan akun ini. Jadi akun ini digunakan untuk seluruh kegiatan PTS dan sifatnya kegiatan tersebut bagi yang belum, sebagaimana informasi yang telah disampaikan bahwa dilaksanakan secara sistematis oleh gurunya masing-masing sesuai dengan waktu pelaksanaan di minggu ketiga atau minggu 4. Bagi yang sudah melaksanakan, Bapak Ibu boleh membuat kembali ataupun tidak apa-apa. Yang jelas hari ini kita akan coba sharing bersama-sama. Kita langsung saja. Untuk emailnya adalah panitia ujian smkmh01@gmail.com, passwordnya Cianjur 1. Kenapa harus dalam satu alamat Gmail? Jadi nanti soal-soal kita akan coba kumpulkan. Mudah-mudahan ada beberapa guru yang dapat melaksanakan kegiatan dengan menggunakan online, sehingga database soal dan database jawaban sudah ada pada sistem online. Gitu, kita mulai saja. Silahkan dibuka browsernya masing-masing. Kalau saya mungkin sudah pakai buka browser, kemudian saya sudah masukin akunnya di sini ya. Saya sudah memasukkan akunnya, jadi saya tidak usah ribet lagi harus login Gmail dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu yang belum melaksanakan login, silakan atur Gmailnya agar dapat masuk kepada panitia ujian smkmh01@gmail.com. Kemudian kita masuk lagi ke sini, kita tataran yang ini nih, kotak Google Apps. Silakan dicari Drive. Drive-nya kita klik ya, Google Drive-nya. Mohon maaf karena di tempat saya agak sulit, sinyalnya agak lemot, jadi agak lama. Nah, ini di sini udah sediakan nilai tengah semester di sini. Silahkan klik di folder Bapak Ibu. Nah, setelah diklik di folder, dibuatkan baru saja, baru, kemudian Google Formulir. Ya. Nah, untuk Google Formulir hari ini ada perbedaan dengan beberapa bulan yang lalu, yaitu berkaitan dengan setelan. Dulu itu setelan itu gerigi itu di sini, tapi sekarang sudah beralih ke sini. Ini tidak apa-apa karena pengaturannya sama semuanya. Kita mulai pengaturan pertama, dari mulai kita seragamkan dulu ini tema yang atas, pilih gambarnya. Nah, kita unggah. Misalnya di laptop saya sudah ada COPS-nya. Saya akan cari dulu di sini. Di sini ada COP SMK upload. Saya open sini, saya upload dulu sebentar. Dia akan mengupload COPS-nya agar seragam gitu, di atasnya ada COPS-nya. Kalau udah selesai ya kita klik selesai. Terjadi error, coba lagi. Oke, saya coba lagi karena sinyalnya agak kurang bagus.
hari ini karena cuacanya mendung jadi agak sedikit error. Tapi saya yakin di tempat Bapak Ibu sinyalnya bagus. Jadi kalau sinyalnya bagus cukup sekali dan nanti akan berubah di tampilan atasnya di sini nih, akan tampilannya ada headernya. Ya seperti ini. Tidak apa-apa. Oke, saya close saja. Nanti kalau Bapak Ibu punya yang lebih bagus scopes-nya boleh gitu ya. Saya misalnya formulirnya di sini saya isikan judulnya penilaian tengah semester dalam kurung PTS. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan PTS ini sebenarnya tidak wajib harus, tetapi karena kurikulum 2013 tidak mewajibkan sebenarnya, tetapi sebagai bentuk apresiasi kita terhadap kegiatan anak, maka kita laksanakan. Dalam deskripsinya boleh ditulis sininya misalnya nama pendidiknya siapa, nama pendidiknya misalnya saya sendiri misalnya ya. Kemudian maktolnya, mata pelajarannya apa? Misalnya saya ngambil mata pelajaran TLJ, teknik layanan jaringan. Oke. Kemudian kelasnya saya kasih misalnya kelas 11 TKJ. Oke. Ada waktunya misalnya waktu pelaksanaan ini selama 45 menit. Oke, setelah selesai mengisi ini, langkah selanjutnya kalau penilaian kita klik aja di sini, start penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester. Boleh di sana misalnya PTS TLJ 11 gitu, boleh, tergantung Bapak Ibu mau menggantinya seperti apa. Sekarang pertanyaannya yang pertama kita tuliskan nama. Nama di sini maksudnya nama siswa yang akan kita ikut sertakan. Wajib diisinya jangan lupa teruskan kemudian kelasnya karena saya ingin pilih dia centang, saya pilih kotak centang saja. Di sini 10 TKJ, di sini 11 TKJ. Jadi nanti anak-anak mencentang pada salah satu. Jangan lupa wajib diisinya. Selanjutnya setelah kelas adalah nomor handphone. Oke, nomor handphone boleh. Jawabannya singkat aja, wajib diisi. Oke, cukup segitu sebenarnya. Lanjutkan. Boleh nanti tambahin awalnya Bapak Ibu NISN anak, kalaupun memang memerlukan seperti ataupun kalaupun tidak, cukup seperti ini. Kita lanjutkan di sana misalnya karena kita pengen seragam, kita samakan di sini password atau token. Jadi artinya penggunaan password atau token ini siswa diharapkan mengerjakannya sama gitu. Jadi ketika yang sudah masuk boleh langsung mengerjakan bareng-bareng. Nah, kita klik wajib diisi. Di sini ada validasi jawaban. Nah, kita validasi jawaban. Nah, validasi jawabannya kita klik. Ya. Di sini angkanya kita ganti jadi teks. Berisinya biarkan. Nah, ini passwordnya berapa? Misalnya 10 05 19 10 10 05 90 boleh. Kemudian teks kesalahan. Ini ketika siswa salah memasukkan password ini nanti salah. Misalnya mohon maaf, silahkan ulangi password. Atau terserah Bapak Ibu nanti mau mengisinya apa. Kalau ini sudah selesai, kita akan beralih kepada lembar kedua. Lembar kedua itu yang ini nih. Kita lembar kedua. Lembar kedua itu adalah, jadi di sini maksudnya lembar kedua itu adalah soal untuk siswa. Jadi silahkan ya, silahkan jawablah soal di bawah ini dengan benar. Misal seperti itu, nggak apa-apa. Deskripsi boleh ditambah ataupun tidak sama sekali. Nah, setelah ini barulah kita akan membuat namanya pengaturan untuk kuis. Bagaimana untuk pengaturan untuk kuis? Yang pertama kita ke setelan. Nah, di sini ada setelan utama, kita jadikan kuis, selesai. Pertanyaan tak terjawab gak usah diisi.
Jawaban yang benar juga nggak usah, karena di anak hanya pengen nilai aja di akhir. Setelah itu jawaban. Nah di sini nggak usah kumpulkan email ya, nggak usah. Cuma mungkin kita batasi satu jawaban, jadi anak nggak ada istilahnya bisa menjawab 2 kali dengan satu email yang sama tapi akan berbeda gitu. Jadi kalau dulu ada kejadian bahwa si siswa dapat mengisi 4 kali gitu dengan alamat yang sama, nah pengaturannya ini, jadi ini tolong dibatasi satu jawaban saja. Kemudian presentasi, dalam presentasi ini soalnya akan kita acak atau tidak. Nah, ini ada acak urutan pertanyaan. Jadi kita acak nanti biar soalnya secara teracak oleh sistem, jadi tidak sama antara satu orang dan orang lain dalam hal pengerjaan. Oke, ini sudah selesai. Oke, sudah selesai ya. Itu aja. Setelah itu kita ke pertanyaan lagi. Oke, jangan lupa. Nah, kita klik yang ini. Oke, misal saya akan membuat 4 buah soal nih dengan kunci jawaban poinnya 25 per poin. Contoh, saya akan membuat soal. Mohon maaf, soal yang saya ini buat hanya sebagai contoh, jadi tidak berkaitan dengan hot modes ataupun load dalam pembuatan soal. Misal, apa yang dimaksud, saya ulangi lagi ya. Apa yang dimaksud dengan blog? Misal seperti itu, terserah. Ketika soalnya diacak, maka Bapak Ibu tidak usah menuliskan angka nomor di sini, jadi biarkan saja. Begitu kan dengan opsi misalnya blog itu adalah jaringan. Berarti ini untuk soal jawaban yang A, jaringan. Yang B misalnya kamera. Yang C itu jaringan itu catatan. Yang E misalnya adalah fax. Nomor selanjutnya adalah misalnya web misalnya. Oke, seperti itu. Nah, ini tidak apa-apa sebetulnya, ini hanya sebagai contoh saja. Nah, kunci jawaban ini Bapak Ibu diisi, diklik saja kunci jawabannya mana. Misalnya, apa yang dimaksud dengan blog? Blog itu adalah catatan. Kita tinggal klik saja ini. Kemudian berapa poinnya? Kalau Bapak Ibu membuat soal 20, berarti satu poinnya 5 karena totalnya harus 100. Karena saya akan membuat soalnya cuma 2 lah, 2 atau 3 lah. 2 ya, saya akan buat soal 2 buah lah. Maka saya soalnya sini adalah 50. Ketika sudah selesai, saya klik selesai. Oke, saya beralih kepada soal yang kedua. Jangan lupa wajib diisi ya, wajib diisi. Kemudian tambahkan soal. Ini tambahkan lagi sebetulnya, tambah. Oke, kita lanjutkan. Misalnya contoh hardware. Oke. Apa contoh hardware? Misalnya di sini saya misalnya AIM. Misalnya saya ganti juga di sini adalah Linux. Ada Debian, misalnya Debian. Ada lagi misalnya Smada. Terakhir misalnya saya cuma hardware itu adalah perangkat keras, itu adalah monitor. Oke, saya tinggal jawab saja. Misalnya kunci jawabannya saya jawab monitor, saya klik. Karena saya buat contohnya cuma 2, maka saya akan hasil nilainya 50. Kenapa 50? Agar poin totalnya jadi 100 gitu kan. Setelah selesai, klik selesai, wajib diisi. Oke. Ini soal Bapak Ibu sudah selesai. Bapak Ibu mau mengedit lagi boleh, misalnya tampilannya ya sesuaikan dengan tampilan Bapak Ibu. Latar belakangnya bebas, Bapak Ibu mau buat latar belakang bagaimana. Misalnya ini seperti ini terserah. Temanya seperti ini. Bapak Ibu boleh atur sesuka Bapak Ibu semua. Oke, hurufnya pun sama, nanti boleh diatur dan sebagainya. Nah, ketika sudah selesai seperti ini, Bapak Ibu jangan dulu dikirimkan, tapi coba di preview terlebih dahulu, diperhatinjau soalnya apakah sudah bagus atau tidak. Misalnya sebenarnya Yayasan Miftahul Hasanah Pelantangan semester, akunnya, password tokennya sudah ada, namanya udah ada, nomor handphone, kelas. Oke, berikutnya
Ini harus diisi, misalnya jawabannya sudah selesai. Bisa saya contohkan passwordnya misalnya tadi dan sebagainya. Oke, ini udah oke, saya close. Setelah selesai, langkah berikutnya Bapak Ibu adalah mengirimkan linknya. Nah Bapak Ibu nanti untuk kopsnya, kalau Bapak Ibu memiliki yang lebih bagus, nanti boleh diupload. Tapi kalau misalnya tidak ada, tidak apa-apa menggunakan ini juga. Oke, saya contohkan, saya kirim. Ini cara berikutnya mengirimnya adalah kirim. Setelah kirim, jangan lupa di sini yang sebelah sini nih, yang tengah ini klik perpendek URL. Oke, setelah sudah perpendek, salin, selesai. Bapak Ibu sudah bisa menyalin, bisa dikirimkan ke WA atau sebagainya. Ataupun kalau kita mau membuatkan sebuah contoh, ketika udah salin, Ibu kirimkan saja. Misal, saya buat di sini nih. Tadi udah saya salin nih, ini formnya misal. Saya klik di sana. Oke. Misalnya password, token, nomor handphone, ini nggak apa-apa Bu. Ini mau dirubah, mau diacak dan sebagainya tidak apa-apa. Karena posisinya kita acak. Tapi kadang-kadang ada yang berubah. Misalnya passwordnya apa ya tadi ya? Misalnya passwordnya adalah 10 Mei. Saya ganti misalnya 2000, apa-apa. 10 05 2000 nama misalnya 05 misalnya gitulah, nama misalnya. Mohon maaf, silahkan ulangi password karena passwordnya salah. Misalnya saya harus benar pas 10 06 05 1990. Oke, passwordnya benar. Namanya saya contohkan misalnya Abdul. Nomor ini kapital mau tidak kapital terserah Bapak Ibu, terserah. Nanti diinformasikan ke siswa. Nomor handphonenya misalnya 085612347328. Oke, kelasnya untuk kelas berapa ini? Saya buat soal ini untuk kelas 11. Nah, ini checklistnya nanti oleh siswa pasti kelas 11. Berikutnya. Nah, tadi kan sebenarnya soal yang pertama itu adalah blog ya. Tapi kenapa kok sekarang ya hardware seperti ini? Jadi yang disebut diacak itu seperti ini Bapak Ibu, nanti prosesnya mengacak sendiri soalnya. Bahkan sebenarnya untuk jawaban pun bisa diacak, tapi tidak apa-apalah. Untuk sementara, misalnya contoh hardware adalah misalnya monitor. Oke, apa yang maksud dengan blog adalah catatan. Setelah selesai, nanti siswa mengerjakan. Anggaplah ini adalah jumlahnya 20, tapi karena saya buatnya cuma untuk kegiatan, saya buat 2 aja, saya kirimkan. Kirim. Nanti siswa jawaban telah direkam, lihat skor, nanti siswa dapat melihat nilainya berapa. Nah, poinnya 100 dari 100. Jadi siswa dapat melihat nilainya. Nilainya 100 dari 100. Jadi dia dapat melihat catatan dan sebagainya. Ini jawaban siswanya yang benar dan sebagainya. Nilainya di mana nih? Nilainya di sini. Poinnya 100 dari 100. Nah, ketika kita menggunakan ini, Bapak Ibu sekedar mengingatkan saja, saya yakin Bapak Ibu sudah lebih paham mafhum dalam kegiatan berbasis online. Kita tinggal di akun adminnya, di email adminnya, kita sudah bisa membuat nih jawaban yang satu. Jawaban yang satu itu gini. Jadi siswa tadi sudah mengerjakan. Nah, sudah ketahuan di jawabannya. Kita tinggal buatkan saja sebagai sebuah spreadsheet. Kita buatin aja sebuah spreadsheet, saya buat. Nanti Bapak Ibu buatnya sesuai mata pelajaran Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan seperti ini nih. Ada nih Abdul, skornya ada, nilainya catatan. Nah, ini sebenarnya disebut dengan analisis nilai. Jadi ada ketahuan benarnya berapa, skornya berapa, tanggal pelaksanaan sebagaimana. Ini tinggal di print, jadi sudah tidak ada lagi nanti kesulitan-kesulitan yang dilakukan oleh Bapak Ibu dalam kegiatan harian, dalam bentuk penilaian dan sebagainya. Saya berencana membuat ini, kita buat lebih sederhana. Alasannya nanti kita mudah-mudahan di penilaian akhir semester yang akan datang kita akan dapat menggunakan semuanya berbasis digital, dalam artian jadi data itu sudah tersimpan secara baik dan tersimpan secara baik itu formnya ataupun jawabannya secara online. Jadi harapkan kepada Bapak Ibu agar tidak merubah Gmail dan password tersebut ya, dikarenakan akan digunakan oleh banyak pihak.
Terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami. Mungkin perbedaannya tadi dalam settingan password, kemudian dalam settingan acak soal dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu ingin mengacak jawaban, nanti ada di jawaban sebelah pinggir bawah diacak jawaban. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.